Sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit mengenai magnetic domain, yaitu daerah yang magnetic momennya sejajar dan searah. Di sini diperlihatkan lagi seperti apa gambar dari magnetic domain ini. Jadi ini daerah yang satu arah, ini satu domain ya. Dan di antara domain ini ada yang namanya domain wall. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah mikroskop yang khusus untuk melihat magnetic domain ini, akan terlihat kontras untuk daerah yang memiliki magnetic domain yang berbeda. Di antara magnetic domain ini ada, jadi domain wall-nya itu di sini ya. Jadi ini satu arah, ini satu arah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar magnetic domain ini bisa terbentuk? Jadi, bayangkan jika Anda memiliki satu batang besi yang bersifat ferromagnetik, lalu Anda panaskan ke temperatur di atas kuri temperatur sehingga bersifat paramagnetik, yang mana net magnetisasinya sama dengan 0. Ya. Berbeda dengan material paramagnetik yang magnetic momennya acak sekali, yang terjadi pada material ferromagnetik adalah akan terbentuk beberapa domain yang di dalam domain tersebut magnetic momennya itu searah. Jadi secara keseluruhan net magnetic momennya tetap 0 karena arah magnetic moment ini saling berlawanan. Jadi yang terjadi pada material ferromagnetik setelah dia dipanaskan ke atas temperatur kurinya bukan dia menjadi acak banyak seperti ini, ya tidak beraturan seperti paramagnetik, tapi dia akan membentuk domain-domain yang dimana di dalam domain tersebut arah magnetic domainnya itu satu arah. Tapi secara umum, secara keseluruhan magnetic moment ini saling cancel, jadinya makanya M-nya sama dengan 0 ketika dia terbentuk banyak magnetic domain ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana magnetic domain ini bisa terbentuk. Kenapa material ferromagnetik membentuk domain? Jadi kenapa material paramagnetik tidak membentuk domain? Pada material magnetik terdapat magnetostatic energi yang merupakan energi potensial pada material tersebut yang disebabkan oleh adanya medan magnet eksternal yang mengakibatkan terbentuknya magnetic domain, magnetic moment pada material tersebut. Material yang hanya memiliki satu domain, yang artinya semua magnetic momentnya searah dan sejajar, memiliki magnetostatik energi yang sangat besar, yang digambarkan oleh gambar berikut. Jadi dengan membentuk domain baru, magnetostatik energi ini akan berkurang, yang ditandai dengan berkurangnya medan magnet di sekitar magnet tersebut. Jadi di material yang memiliki satu domain yang semua magnetic momennya itu satu arah, itu memiliki magnetostatik energi yang tinggi. Sedangkan menurut hukum termodinamika ini kita tuh selalu mencari energi yang paling rendah supaya stabil ya. Jadi magnetostatik energi yang tinggi ini tidak stabil, jadinya dia membentuk domain dengan mengurangi magnetostatik energi ini dengan membentuk domain. Ya. Jadi di sini dengan membentuk domain kita mengurangi magnetostatik energi. Di sini digambarkan bagaimana kita bisa terus mengurangi nilai magnetostatik energi dengan membentuk domain baru. Ketika dari 1 menjadi 2, ya, ketika 1 dari 2, ini masih terdapat
medan magnet di sekitar material magnetik tersebut. Dengan menambahkan closure domain, ya, closure domain ini maksudnya itu yang di sini itu, dengan menambahkan closure domain, closure domain ini memiliki domain wall yang tegak lurus dengan arah magnetic moment. Kita bisa menghilangkan medan magnet di sekitarnya. Jadi ini nggak punya warna hijau lagi. Ini domainnya itu kan berdiri ke atas seperti ini ya. Jadi dia tegak lurus dengan arah magnetic moment. Jadi kita bisa menghilangkan medan magnet eksternal sehingga magnetostatik energi menjadi jauh lebih sedikit. Nah, di sini digambarkan lebih lanjut lagi bagaimana pembentukan magnetic domain dapat mengurangi medan magnet eksternal di sekitar material magnetik tersebut. Dan dengan membentuk closure domain ini kita bisa menghilangkan medan magnet eksternal sehingga material ferromagnetik tadi yang tadinya bersifat ferromagnetik di sini ya menjadi tidak memiliki sifat magnet sama sekali. Jadi karena dia sudah tidak punya medan magnet lagi di luar. Ya, jadi semakin banyak domain di dalam material magnetik tersebut, maka spesimen akan terlihat tidak memiliki sifat magnet sama sekali. Nah, apakah magnetic domain itu selalu dalam bentuk segitiga atau segi empat yang kita lihat tadi? Ternyata tidak. Di sini diberikan berbagai bentuk magnetic domain yang ada pada berbagai macam material ferromagnetik. Jadi di sini ada besi yang diberi 3% silikon, terus ada gadolinium kobalt, ini niobium ion boron, dan ini kobalt ya. Jadi bentuknya cukup beragam dan cukup kompleks.